IHSG kembali terlempar lagi dan berada di level psikologis 7.200-an. Bagaimana analisa Anda? Ya, saya rasa memang IHSG kemudian kalau melihat sepanjang pekan ini cukup volatil ya, dan saya rasa cukup dipengaruhi oleh sentimen data makro seperti inflasi, kemudian juga memang kondisi makro sekarang yang ada tantangan bahwa ada inflasi pangan yang kemudian meningkat. Ini yang kemudian menjadi salah satu ancaman juga bagi Indonesia, di mana pertumbuhan ekonominya digerakkan oleh konsumsi masyarakat. Dan ini yang kemudian menjadi alarm juga kalau misalnya harga pangan ini tidak turun, bisa jadi euforia di bulan Ramadan itu juga akan terhambat. Ramadan sampai Lebaran yang biasanya memang akan menguntungkan beberapa sektor karena adanya daya beli yang biasanya meningkat. Kalau misalnya kemudian inflasi pangan ini terus tinggi, seperti kan ada harga beras, cabai, bawang yang meningkat harganya, bisa jadi uang masyarakat yang kalau kita lihat trennya sepanjang 2023 itu untuk beberapa segmen masyarakat itu menurun untuk spendingnya, bisa jadi ini akan berlanjut hingga Lebaran. Saya rasa ini yang kemudian membuat investor lebih melihat itu. Jadi lebih kepada jaga-jaga dan saving gitu, Mas? Iya. Seperti apa melihat harga atau harga pangan yang naik cukup drastis? Iya, saya rasa ada pengaruh tersebut ya. Karena kalau kita lihat sentimen dari luar negeri, sebenarnya ada kabar yang cukup baik di mana inflasi Amerika Serikat. Iya, masih sesuai dengan ekspektasi, dan ini juga menjaga ekspektasi pasar bahwa cut rate itu akan terjadi di bulan Juni. Itu setidaknya sebenarnya menjadi kabar yang cukup baik. Namun PMI kita yang kemudian turun tipis, kemudian PMI Cina juga yang masih berada di level di bawah 50, dan juga terutama inflasi kita yang meningkat, dan karena inflasi pangan ini saya rasa masih menjadi rem bagi investor untuk lebih optimis lagi di pasar. Oke, jadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya sentimen inflasi ini cukup memberikan dampak yang kuat ya terhadap pelemahan IHSG hari ini. Sedangkan PMI baru saja rilis dan kembali berada di level yang cukup baik, ekspansif, di atas 50 kembali. Mengapa ini tidak langsung serta-merta berdampak baik terhadap pergerakan bursa efek domestik? Ya, saya rasa karena memang ada momentum, kalau misalnya kita lihat secara seasonal, bahwa ekonomi Indonesia itu digerakkan juga oleh momentum Lebaran. Dan karena masyarakat diharapkan daya belinya naik, dan spending ini yang kemudian akan meningkatkan GDP kita, PDB kita. Namun kalau misalnya kemudian ada harga pangan ini sebelum Lebaran atau sebelum puasa itu sudah naiknya cukup tinggi, ditambah nanti ada inflasi musiman puasa, bisa jadi duit masyarakat ini kemudian dibeli untuk mengamankan kebutuhan pokok dulu, sehingga tidak lebih konsumtif. Dan ini kan sebenarnya sudah terlihat dari 2023, di mana Lebaran tampaknya animo masyarakat untuk membeli bahan-bahan untuk belanja non kebutuhan pokok ini kan udah ngerem ya. Kita lihat dari beberapa sektor seperti retail atau consumer juga tidak terlalu banyak masyarakat spending ke sana. Nah, ini yang kemudian kalau misalnya inflasi pangan itu masih ada dan harga pangan itu masih terus meningkat, ditambah proyeksi biasanya di puasa dan Lebaran secara musiman juga naik, harga pangan yang tinggi ini mungkin akan mengerem masyarakat untuk spending non kebutuhan pokok. Ini juga yang tampaknya menjadi alarm juga kalau bisa jadi pertumbuhan ekonomi juga akan terhambat di kuartal 2. Kuartal 1, kuartal 2, karena kan puasa sampai Lebaran itu ada irisan kuartal 1, kuartal 2. Sehingga mungkin investor lebih ngerem dulu, lebih menjaga asetnya supaya tidak masuk ke yang beresiko seperti saham. Namun masih ada sentimen positif sih di bulan Maret, seperti bulan Maret ini kan banyak yang RUPS. Betul, RUPS. Jadi itu juga dinantikan nominal untuk pembagian dividen. Kemudian masih ada emiten yang masih akan rilis laporan keuangan, itu juga masih dinantikan itu sih. Nah, hari ini saham perbankan terutama KBMI 4 sebagian besar terkoreksi, Mas. Ini BMRI 0,36, BBRI 0,82. Bahkan BBN ini ambles 2,5%. Nah, menurut Anda apakah ini hanya koreksi teknikal ataukah akan ada pelemahan lagi lebih dalam ke depannya? Ya, sebenarnya kalau misalnya melihat momentumnya, ada momentum RUPS kan, BRI, BNI, BCA, Mandiri ini akan RUPS di bulan Maret ini. Sebenarnya itu bisa menjadi sentimen positif. Namun tampaknya kalau kita lihat track harga saham selama bulan Februari, memang
keempat emiten ini harga sahamnya kan naiknya cukup signifikan. Iya. Sehingga saya rasa sih saat ini mungkin memang sedang konsolidasi. Dan ketika harga saham itu naik signifikan, valuasinya juga akan relatif mahal karena apresiasi yang cukup besar dari masyarakat, sehingga mungkin ada overprice di sana, ada koreksi. Saya rasa ini masih wajar. Kalau misalnya kita melihat, Jadi memang sudah overpriced menurut Anda mengenai harga saham-saham perbankan ini? iya, saya rasa kalau misalnya harganya kemudian all time high, untuk valuasi relatifnya kita lihat valuasi PBV-nya misalnya memang sudah cukup premium, sehingga wajar untuk kemudian terjadi konsolidasi. Namun kalau kita melihat prospek ke depan, saya rasa masih cukup baik ya. Kalau melihat forecast dari beberapa analis dan juga yang dihimpun oleh tim CNBC Research, itu masih ada ruang pertumbuhan bagi emiten-emiten perbankan, baik itu dari sisi kredit, kemudian dari sisi pendapatan bunga, NIM, dan juga labanya di sepanjang 2024. Jadi memang masih ada potensi, namun tampaknya kalau sekarang mungkin karena ada pengaruh investor yang lebih wait and see dulu. Oke. Pengaruh investor yang masih banyak wait and see. Tapi kan biasanya kita gini ya, pergerakan dari bursa efek domestik ini sangat-sangat melihat bagaimana nih arah kebijakan The Federal Reserve gitu ya. Padahal kemarin kan ada kabar yang bagus dari tingkat inflasi yang sudah cukup cool down gitu ya. Tapi yang menarik di hari ini malah biasanya saham perbankan yang biasanya langsung moncer dengan kabar baik gitu dari Amerika Serikat, hari ini malah melemah. Apakah sebenarnya ekspektasi mengenai Fed akan cut rate di Juni ini sudah price in dan akhirnya tidak terlalu berpengaruh gitu ya terhadap pergerakan penguatan IHSG? Ya, kalau perbankan saya rasa dari dividen, kemudian laporan keuangan mungkin sudah cukup price in, termasuk juga kalau saya rasa investor masih akan wait and see, masih akan terus update ya dinamika mengenai The Fed. Karena Juni ini kalau kita track dalam 2 bulan belakang, ini mundur beberapa bulan dari awalnya Maret, kemudian ke Mei, kemudian Juni. Saya rasa data-data makro memang seharusnya bisa menopang pergerakan emiten perbankan. Namun balik lagi kita lihat dari tren harganya, mungkin memang sudah saatnya untuk konsolidasi terlebih dahulu. Dan mungkin market juga melihat yaitu tadi masih menantikan RUPS juga, dan juga saya rasa ini hanya sementara ya untuk perbankan, karena kalau melihat secara gambaran besarnya 2024 saya rasa sektor perbankan masih ada potensi untuk menguat. Dan kira-kira menurut Anda seperti apa kira-kira IHSG di penutupan perdagangan hari Jumat ini, dan kebetulan juga bertepatan dengan hari pertama Maret nih Mas Robert? Saya rasa mungkin tidak akan jauh berubah dari penutupan sesi pertama yang mungkin masih ditutup di zona negatif, di zona merah di akhir perdagangan minggu ini.